Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membuka presentasi mata kuliah hukum bisnis yang berisi tentang cara mendirikan PT atau perseroan terbatas. Adapun anggota kelompok 1 diantaranya Muhammad Algiani Adiaef, Nita Rahmawati, Suci Nurjanah, Willy Muhammad Fahrizi, Windy Dwi Meilani, dan Zikri Jaya Laksana. Dalam praktek bisnis, kita cukup mengenal banyak perusahaan. Perusahaan secara hukum dibagi menjadi dua, yaitu perusahaan perseorangan dan perusahaan badan usaha. Untuk perusahaan badan usaha dibedakan menjadi beberapa bagian lagi. Yang pertama ada badan usaha tidak berbadan hukum, dan yang kedua badan usaha berbadan hukum. Badan usaha yang tidak berbadan hukum terdiri dari persekutuan perdata, firma, dan CV. Sedangkan badan usaha berbadan hukum dibedakan lagi menjadi milik negara dan swasta. Untuk badan hukum milik negara terdiri dari Perjan, perusahaan jabatan, perusahaan umum atau perum, persero atau perusahaan perseroan. Untuk badan hukum milik swasta terdiri dari PT atau perseroan terbatas dan koperasi. Pada presentasi kali ini, kelompok 1 akan membahas cara mendirikan PT. Untuk mendirikan PT, ada dua hal yang harus dilakukan. Yang pertama, membuat akta pendirian PT tersebut. Yang kedua, mengurus perizinan perusahaannya, baik perizinan khusus atau umum. Akta pendirian PT berisi anggaran dasar perusahaan yang dibuat yang biasanya berisi identitas perusahaan, seperti nama, tempat, kedudukan perusahaan, modal perusahaan, organ perusahaan, atau seperti siapa direkturnya dan komisarisnya. Komposisi saham dari para pendiri perusahaan dan ketentuan sesuai UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang PT, misalnya hak dan kewajiban direksi atau komisaris, atau cara menentukan forum rapat umum pemegang saham atau RUPS. Akta pendirian PT ini harus dibuat berdasarkan akta notaris. Jadi, untuk membuat akta ini harus mendatangi notaris dan minta dibuatkan akta pendiriannya. Biasanya, notaris meminta fotokopi KTP pendiri dan rekan pendiri. Notaris juga akan meminta untuk menandatangani surat pernyataan penyetoran modal perusahaan. Jika dalam menjalankan perusahaan nanti akan melakukan perubahan isi dari anggaran dasar tersebut, misalnya melakukan perubahan komposisi saham, maka perubahan ini harus dilakukan dengan pembuatan akta notaris, yaitu akta perubahan anggaran dasar. Setelah dibuat akta pendirian, kemudian akta tersebut wajib untuk disahkan. Untuk akta pendirian PT wajib disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM. Dengan disahkannya oleh Menteri Hukum dan HAM, yang biasanya pengesahan itu dibuat berdasarkan SK Menteri Hukum dan HAM, maka saat itu lahirlah PT dan resmi menjadi perusahaan berbadan hukum. Setelah itu, wajib untuk mengurus perizinan perusahaan tersebut. Secara umum, perizinan PT ada dua jenis perizinan, yaitu umum dan khusus. Perizinan umum artinya perizinan tersebut secara umum wajib dimiliki perusahaan. Jenis perusahaan umum misalnya SKDP, surat keterangan domisili perusahaan, TDP, tanda daftar perusahaan, SIUP, surat izin usaha perdagangan, NPWP, nomor pokok wajib pajak. Sedangkan perizinan khusus yaitu perizinan yang sesuai dengan jenis ruang lingkup usaha perusahaan. Contohnya SIUJK, surat izin usaha jasa konstruksi, IUP, izin usaha perkebunan, API, angka pengenal importing. Untuk mengurus perizinan tersebut, kita bisa melakukan sendiri atau bisa meminta bantuan jasa dari pihak lain. Untuk mengurus sendiri biayanya bisa murah, karena tidak perlu membayar biaya jasa pengurusannya. Tetapi harus memahami prosedur pengurusannya. Tentunya, pengurusan perizinan ini akan lebih efisien apabila menggunakan jasa pihak lain. Contohnya, pada perizinan umum menggunakan kantor notaris, pada perizinan khusus menggunakan agen perizinan. Jika telah dilakukan langkah-langkah tadi, maka perusahaan yang akan didirikan telah siap untuk menjalankan aktivitas ruang lingkup usaha.
Adapun manfaat dan kegunaan pendirian PT adalah sebagai berikut. 1. Aktivitas usaha lebih luas. Pendirian PT memungkinkan pemilik usaha untuk ekspansi bisnisnya ke sektor lain, mulai dari pariwisata, makanan, hingga konstruksi. 2. Mendapat pelindungan hukum. Dengan status PT yang terdaftar dan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, maka pendirian PT memastikan pelindungan hukum yang sah. 3. Modal tidak terbatas. Keunggulan PT yang lain adalah dapat memperoleh modal berupa pinjaman dalam jumlah besar dan tidak hanya terbatas pada saham dan obligasi. 4. Keberlangsungan perusahaan terjamin. Aturan dan birokrasi yang jelas membuat kecil terjadinya konflik dan kecurangan dalam perusahaan. 5. Adanya pembatasan tanggung jawab. Kerugian yang dialami oleh suatu PT, maka pemegang saham tidak akan dibebankan tanggung jawab melebihi jumlah saham yang dimilikinya. 6. Adanya pemisahan harta dalam suatu PT. Terdapat pemisahan antara harta perusahaan dengan harta pribadi yang dimiliki oleh pemegang saham. Dengan demikian, apabila terjadi kerugian dalam perusahaan, maka tidak akan melibatkan harta pribadi memegang saham. 7. Nilai pajak. Bagi pelaku usaha besar, pendirian PT dapat memberikan keuntungan dalam hal pajak, karena besaran pajak yang harus dibayarkan akan lebih kecil dibandingkan jika membayar secara perorangan atau pribadi. 8. Profesionalitas. Perusahaan akan bergerak secara lebih profesional karena terdapat manajemen pengelolaan yang ahli. 9. Ekspansi. Pendirian PT membuat perusahaan dapat melebarkan usaha yang dijalankan ke skala yang lebih besar atau bahkan melakukan PMA. Peraturan dan hukum tentang perseroan terbatas telah diatur dan dibuat oleh pemerintah dan tertuang di beberapa kitab, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2017 tentang biaya jasa hukum notaris untuk pendirian perseroan terbatas bagi usaha mikro, kecil, dan menengah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.